Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 tentang bisnis industri pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Ramadhani Oktaviana dan ada teman-teman saya yang pertama Arditya Nugroho, Auzikni Alaya Rastamarsito, Chelsea Risma Yuliana, Dava Faurel Maulana, Dio Rizky Aquila, Lisandra Mutiakan Sawardani, Margalina Agita Putri, Zidane Sutanto, Rizky Aulia Rahmawati, Salwa Nurwardatul Farida, dan juga Yaumika Fitra Nafiri. Yang pertama ada pengertian industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan sekumpulan bidang usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seseorang dalam melakukan perjalanan wisata. Bidang pada industri pariwisata menurut UNWTO yaitu yang pertama jasa akomodasi, yang kedua jasa penyediaan, yang ketiga jasa transportasi wisata, yang keempat jasa pemandu, yang kelima jasa penggelaran budaya, yang keenam yaitu jasa rekreasi dan hiburan, dan yang terakhir jasa keuangan pariwisata. Spilane mengatakan industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Pertama, produk wisata tidak dapat dipindahkan. Yang kedua, produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang sama. Yang ketiga, produk wisata memiliki beragam bentuk, sehingga pembeli tidak dapat mencicipi bahkan tidak dapat menguji produk tersebut. Produk wisata merupakan usaha yang mengandung risiko. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada lapangan kerja di bidang pariwisata. Yang pertama ada hotel dan akomodasi lain. Yang kedua jasa perjalanan wisata. Yang ketiga transportasi untuk pariwisata. Yang keempat restoran dan jasa penyedia makanan dan minuman. Yang kelima industri atau kegiatan lain atau khas negara tertentu. Jabatan kerja di bidang pariwisata ada front office atau FO, food and beverage, food production, housekeeping, travel agencies, dan yang terakhir ada tour operation. Program pengembangan pariwisata digital, yang pertama ada Wonderful Startup Academy, yang kedua ada Nomadic Tourism, yang ketiga ada Destinasi Digital. Sekian presentasi bab 1 tentang bisnis industri pariwisata. Saya perwakilan dari kelompok 1, Salwa Nurwardatul Farida, mengucapkan terima kasih dan bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arditya Nugroho. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 bab 4 tentang profesi dan kewirausahaan bidang pariwisata. Yang pertama, pengertian profesi. Apa sih profesi? Profesi adalah karir yang membutuhkan pelatihan khusus atau gelar lanjutan. Biasanya ada standar kompetensi, pengetahuan, atau pendidikan yang harus ditunjukkan serta mematuhi kode etik dan standar etika. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis profesi di bidang pariwisata ada 13. 1. Daya tarik wisata. Yang kedua, kawasan pariwisata. Yang ketiga, jasa transportasi wisata. Yang keempat, jasa perjalanan wisata. Yang kelima, jasa penyedia makanan dan minuman. Yang keenam, penyedia komunikasi. Yang ketujuh, penyelenggara MICE. Yang kedelapan, jasa informasi pariwisata. Yang kesembilan, penyelenggara kegiatan. Yang kesepuluh, hiburan dan rekreasi. Yang ke-11 jasa konsultan pariwisata. Yang ke-12 wisata tirta. Yang ke-13 adalah SPA atau SPA. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dava Faurel Maulana, tentang persyaratan profesi bidang pariwisata. Mempunyai kemampuan komunikasi, pengetahuan yang luas, kepribadian yang bagus, penampilan yang menarik, mempunyai rasa tanggung jawab.
Kemudian ada kewirausahaan di bidang pariwisata. Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Produk dan jasa kewirausahaan di bidang pariwisata. Yang pertama, pariwisata etnik turis. Yang kedua, pariwisata budaya, kultur turis. Yang ketiga, pariwisata rekreasi, recreation turis. Yang keempat, pariwisata alam, ekoturis. Yang kelima, pariwisata kota, city turis. Yang keenam, resort city. Yang ketujuh, pariwisata agroturis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Zidane Susanto. Tujuan promosi produk dan jasa: menginformasikan, informing, membujuk pelanggan, persuading, mengingatkan, reminding, menambahkan nilai, adding volume, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan, assisting. Kendala menjual produk dan jasa pariwisata. 1. Produk pariwisata yang ditawarkan tidak dikemas secara baik. 2. Pariwisata adalah sebuah industri yang memerlukan kepastian, sehingga wisatawan harus mendapatkan agenda yang pasti di setiap destinasi wisata. 3. Kurangnya promosi produk dan jasa pariwisata. Sekian presentasi bab 4 tentang profesi dan kewirausahaan bidang pariwisata. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.